sudah isinya bilang ya. Dijawab sejujur-jujur. Kalau nggak orang yang undangan langsung mulai akses dulu Pak. Iya, langsung. Bapaknya tadi udah ikut bimbingan ya. Kalau mau istirahat nggak apa-apa sambil nunggu, barangkali capek. bimbingannya jam berapa? Sudah, ini tinggal sesi bimbing interaktif. Jadi yang barangkali bersangkutan saja gitu. Jadi orang kalau mau duduk di sana. Oh iya, gue. Barangkali capek kasihan. Oke, assalamualaikum. Salam. Duduk sini ya, Bu. Mbak. Iya, kelihatan ini ada kamera. Sini, Mbak. Nanti mana pindah sini. Sertifikatnya udah lagi proses cetak, nanti ada sertifikat. Jawaban Anda itu nanti akan secara otomatis menentukan sebenarnya kebutuhan jenengan itu apa sih. Kalau kayak tadi kan metode ceramah, kalau ini tuh nanti sesuai dari jenengan sendiri. Dia bakal kelihatan nih sebenarnya yang dibutuhkan itu apa sih. Kalau sudah selesai nanti ada klik cetak, nanti dikirim ke WA nya. Nanti ada otomatis klik cetak. Untuk pasangannya jangan tahu dulu. Jadi satu sama lain ini rahasia. Jadi benar-benar dari hati jenengan tuh karepnya apa sih? Jadi ini jawabannya memang rahasia. Nanti otomatis secara otomatis keluar sendiri yang dibutuhkan dari jenengan.
Iya. Isi asal aja nggak apa-apa. Ini tadi udah terus lanjut ke calon istri yang isi. Iya, yang di Oh, ini gitu. Selalu. lanjutkan ke di sini nggak apa-apa. Nanti jangan jawab banyak kayaknya bojone sih nanti jawabannya terserah jenengan. Tidak seperti tidak. Nama panjang jenengan Muhammad Irun Afrijul. Jenengannya Putri Hairun Nisa. Jenengan namanya siapa Mas? Muhammad Andika. Tulisannya dieja M MO M O Muhammad MD. Andika. Iya. Vokalis band bukan? Itu mungkin kalau saya yang Idola ya. idola. Banyak namanya apa? Hah? Dieja W Oh Via. Via kayak gini. Via F I Y A. Terus Nahdiatul Ilmi. Saya gini tulisan benar. Nahdiatul Ilmi. Terus lihat hasil analisis. Lihat hasil. Kalau sudah PDF-nya dikirim ke WA saya tadi ya. Iya.
di screenshot semua. Ini di screenshot dari atas ke bawah, nanti dikirim ke WhatsApp. Hei Manur, ning di mana yang jalan no? Oh, yang nggak bisa ngeprint di screenshot aja. Tidak. Jenengan namanya siapa Mbak? Nurul Fauzia. Nurul. Nurul Fauzia. Di aja Nu. N U R U L Terus F A U F A U A U. Z I Y A H. Calon suaminya? Asbah Abdullah. Eja Asba. A S B A H. Terus Terus A N R U L L O H. Anrullah. Iya, Amrullah. Oh, Amrullah. Pakainya O, Pak. Amrullah. Jenengan sudah belum? Coba. Ngomong pisahnya ya. Ngomong. Langangan. Di screenshot ya Mbak ya, dari atas ke bawah nanti dikirim ke WA saya tadi. Namanya sinten? Namanya sinten Pak? Namanya sinten? Beratnya rantai kaki. Septi. Beratnya Pramita. Utri Indonesia sanes ya. Kaya Isati. Berarti sanes niki. Moga anu ya sing ulang tahun. Dengan di Bekasnya namun kumpul jalan-jalan itu juga ada. Mbak screenshotnya nggak jelas nih. Rajina. Iya. Dibikin satu-satu aja. Oh, Teks Screenshotnya satu-satu ya, jangan panjang kayak gini ya. Jangan panjang. Satu-satu aja. Ini soalnya nggak kebaca sih. besar nggak bisa. Hah? Besar nggak bisa. Nggak jelas malah. Kurang. Iya kenapa? Udah mesti perbandingan coba. Ini sabun. Ini semua beri Pak. Rasanya Tangan. Rasanya Pramita. Ya, ini Periksa data. ini semuanya Sesuai. Misalnya dari kasih. Sesuai dengan dokumen yang lain. Namanya Alvan. mau disimpan di mana filenya kalian dikirim ke WA tadi ya. Ini udah disimpan apa? Sudah, terus itu tinggal penempatan filenya mau ditaruh di mana. Folder di mana? Folder kayak saya ya. Jam 9 lah ya.
Jenengan udah mbak? Udah dikirim ke WA? Tapi statusnya beda. Ya, ya. Dari mbaknya dulu ya, coba. Ya. Pakai set satu ya. Oh, sambung rebut apa boten? Hmm? Itu screenshot dari sambung rebut. Jenengan Terus sudah kayaknya. Bulan Juli Kalau sudah dikirim semua, tinggal dituliskan nama jenengan sama pasangan jenengan di WA saya. Nama jenengan sama pasangan jenengan. Nah, yang cerdas apa ya Pak ya? Nama jenengan sama pasangan jenengan. Oke. Yang pertama dari Mbak Asbah Amrullah ya. Oh, jenengan ya? Oh, itu jenengan ya. turunnya turun. Oh iya. Dari Mas Irun Afrijul jenengan ya. Kayak ini pernah ketemu ya jenengan ya Mas? Tapi dilihat dari kamera asing sih. Kayak pernah ketemu tapi siapa Mas? Temu kapan masuk kono? Ini yang pertama ini dari Mas Irun Afrijul. Dilihat ya dari area kekuatan jenengan itu punya visi dan tujuan yang bersama. Kemudian apresiasinya juga baik. Kemudian untuk area yang perlu perhatian itu ternyata dari bagian keluarga. Jenengan itu nanti ke depan untuk masalah keluarga itu dimohonkan dengan sengaja sampai apapun masalahnya tembus sama keluarga besar. Ya contoh. Jadi jenengan sama keluarga, hampir sama keluarga semua sepertinya. Hubungannya itu jangan sampai pecah. Misal mau ngasih uang itu, misalnya jenengan punya orang tua, ngasih uangnya itu jangan lewat jenengan tapi lewat uang. Itu lebih bermakna, beda ya. Berarti kan jadi orang tua merasa di mau tuh emang temen sih kayak gue, beda rasanya. Nah untuk dua orang ini pertama dengarkan ya. Andi dan Rina adalah pasangan yang akan segera menikah. Keduanya bekerja dengan total penghasilan gabungan sebesar 8 juta rupiah per bulan. Andi dan Rina. Nah, Andi itu adalah tipe perencana. Ia ingin sekali segera menabung untuk membayar uang muka atau DP rumah dalam 2-3 tahun ke depan. Nah, baginya memiliki rumah sendiri adalah prioritas utama dan simbol kemapanan. Ia rela hidup sangat hemat untuk mencapai tujuan ini. Nah, tapi Rina sebagai istri adalah tipe yang lebih praktis. Baginya kenyamanan saat ini juga penting. Ia merasa perlu membeli beberapa perabotan penting seperti kasur yang nyaman, kulkas, dan mesin cuci. Nah, setelah menikah agar kehidupan sehari-hari tidak terlalu sulit, ia khawatir jika semua uang hanya ditabung, mereka tidak bisa menikmati hidup. Suatu malam mereka berdebat. Andi berkata, kita harus hemat, jangan beli barang-barang yang tidak perlu dulu. Nah, Rina menjawab, tapi kasur dan kulkas itu kebutuhan, bukan keinginan. Aku nggak mau ya kalau kita sengsara di awal pernikahan. Pertanyaannya nih, dari Mas siapa? Ayo dulu. Menurut Anda siapa yang benar dalam situasi ini? Andi atau Rina? Jenengan dulu jawab. Tapi namanya sama ya. Soal kebutuhan sih Rina benar. Ya terserah jenengan. Rina, Yang salah Andi. Andi, yang benar Kalau soal kebutuhan, kalau soal kebutuhan. Iya. Alasannya apa? ya itu tadi si kasur
kasur Kayak berarti kan kasur itu. terus kenapa Bisa kan kebutuhan itu. Kebutuhan. Ya emang wajib kan kita harus punya. Sedangkan itu kan nggak tiap hari kita beli. berarti Ibarat kata setahun 2 tahun lah sekali beli. oh, itu ya alasannya ya. Kemudian yang kedua, ganti nih mbaknya, apa akar masalah sebenarnya dari perdebatan mereka? Apakah hanya soal uang atau ada hal lain? Coba jenengan sambil ngobrol sambil ditanya, sebenarnya masalahnya apa kayak ini? Ekonomi. Si istri nggak bisa ngasih keuangan. 8 juta per bulan udah termasuk gede itu. 8 juta udah termasuk. Ya besar lah. Karyawan PT 4 juta kayak hidup. Berarti akar masalahnya dari jenengan menurut apa? Ekonomi. Berarti semakin ekonominya baik, maka kehidupannya tenteram seperti itu. Ya, Jadi akar masalah menurut jenengan adalah ekonomi. Oke, nggak apa-apa, gantian. Sekarang dari masnya. Jika Anda adalah Andi atau Rina, langkah konkret apa yang Anda akan usulkan untuk mencari jalan tengah? langkah konkret. Ya kan ada masalah tadi. Jalan tenang. Jalan tengahnya kayaknya apa? Jalan tengah. Ya dia ngomongin baik-baik dari masalahnya apa dibahas. Dibahas. Terus solusinya apa? Solusinya apa sekedar membahas toh? Kan katanya di ekonomi. Ditangani kan kita masalah keuangan kan, ekonomi terus duit dikurangi mana aja poros-poros gitu. jangan boros-boros. Terus ada lagi. Buat tambah buat nabung karena tujuan apa tadi rumah kan. Berarti tetap nabung iya, kalau mau beli juga sebutuhnya, Iya. apa namanya sebutuhnya itu tadi ya. Bukan kayak pokok apa wajib sebenarnya kalau yang lainnya kurangin lah. Kurang. Ya oke. Sekarang gantian sama mbaknya yang terakhir. Bagaimana cara membuat anggaran bersama yang bisa mengakomodasi tujuan jangka panjang DP rumah kayak tadi dan kebutuhan jangka pendek perabotan. Cara mengatur uangnya bagaimana sebagai jenengan seorang calon istri dari Mas Muhammad Hirun. Cara membuat anggaran itu seperti apa? Diapain? Contohnya siapa? 50%. 50%. Ada dari mana 30 70. Yang 70 apa? 70 nabung harus nabung. Enggak, itu sebelum kebutuhan rumah. Itu sebelum kebutuhan rumah. 70 kebutuhan rumah. 30-nya buat nabung. 30 buat nabung. Oh, berarti tetap ya bukan 50-50 tapi 70 3. Nanti itu menjadi lembar diskusi. Oke. Dari masalah ini studi kasus yang pertama ya, studi kasus yang pertama itu poin pembelajarannya dan solusi ini didengarkan semuanya saja. Tidak ada yang salah sepenuhnya. Tidak ada yang salah sepenuhnya. Keduanya memiliki niat baik. Masalahnya adalah perbedaan prioritas dan kurangnya komunikasi. Jadi hanya perbedaan komunikasi saja. Solusinya bagaimana? Ajak mereka membuat kesepakatan keuangan bersama. Nah ini jenengan kan tadi sudah menjawab soal. Caratan jenengan itu ada solusi dari soal tersebut. Yang pertama, ajak mereka membuat kesepakatan keuangan bersama. Karena apa? Yang pertama mengandung unsur transparansi, buka-bukaan soal penghasilan dan pengeluaran. Jangan sampai jenengan gajian uangnya ditutup-tutupi, ini jangan. Transparansi. Yang kedua, buat tujuan bersama. Sepakati apa aja tujuan jangka pendek, misalnya 1 tahun ke depan, apa itu biaya, tidak apa-apa. Baru nanti ketika jangka panjangnya 5 tahun, aku mau beli apa. Itu juga dibuat tujuan bersama. Sama tadi, ada alokasi anggaran. Alokasi anggaran itu masing-masing orang berbeda, kan jenengan 30, 70 juga dapat. Itu adalah sesi pembelajaran dan solusinya. Oke. Dari hal tadi, jenengan itu dapat menangkap apa dari kasus tadi? Jenengan mau rumah tangga nih. Setelah mendengar kasus tadi, jenengan tuh, oh iya ya, oke,
ternyata dari kisah tadi mengambil apa sebenarnya yang jenengan tangkap dari masalah tadi berdua. Dari jenengan dulu mas. Tujuannya ini Kenapa? Biasanya dari Nah, apa? Dari tadi kan udah mendengarkan ada isu atau masalah rumah tangga salah satunya. Dan jenengan yang ditangkap itu buat pembelajaran itu apa? ya ini masalah ekonomi sama keuangan. Kenapa? Namanya rumah tangga kan ada aja, nggak cuma itu doang. Cuma itu doang ya. Beda pendapat, kurang apa tadi kan komunikasi. Komunikasi. Terus Udah itu. ada itu ya. Dari mbaknya nih yang ditangkap itu apa kesimpulan? Masih lebih ke ekonomi. Masih lebih ke Ekonomi. ekonomi. Apa itu? Apa masih dijabarkan? Biar dari pihak masnya juga Saya nyuruh dia nggak usah kerja, nggak usah kerja. yang kerja saya aja. Yang kerja adalah calon istri, calon suaminya. Dua tadi ya. Nah tadi itu adalah gambaran kecil dengan karena dari misi kuesioner. Nanti tolong setelah ini dengan membuat lembar komitmen ditandatangani pesan. Karena kebutuhan jenengan itu ternyata di bagian keluarga dan keuangan. Bentar ya, saya printkan dulu untuk Mas Muhammad Irun. Jangan jadi kan belum ada jalan. Iya, artinya berarti konsen. Menurut baik, jangan itu. Ini Ya. Atau ketika mau nikah, sudah punya misi sidang itu kan masih ada tuh manusia. Iya. Nanti nemen ya hawane ya. Alhamdulillah wis. Sebanyak pelaksanaan ini menolak orang tidak atau tidak di kedai sebelumnya atau barangkali melihat di antaranya akan ada calon mengaku sudah melakukan pelaksanaan ini pernah melakukan tidak pernah tanya-tanya ke orang yang sudah pernah nggak tahu nggak tahu namanya kalau sudah hafal ya Nanti dari saya pribadi itu ada kenang-kenangan satu buah sertifikat, yang keduanya adalah aplikasi hitung ekonomi. Jadi jenengan nanti tinggal baca, kemudian tinggal bawa HP, bisa diklik. Misalkan jenengan pemasukan 8 juta, bulan juta ya gajinya ya mas ya, jenengan ya. Iya, namanya amin. Misalnya Ya 8 kalau juta, lembur terus sih dorongan ya. Misalkan gaji 8 juta, jadi bisa dituliskan di situ keperluannya apa saja. Nanti otomatis bisa menghitung. Nanti saya share ya aplikasinya. yang namanya sanksi syaratnya kan satu yang kedua Kalau mbaknya itu yang belakangnya berapa ya? Mbaknya kosong. maksudnya apa? Tidak sama Sambil dibuka aplikasinya. awal tidak kenapa pengantin wanita tidak di situ wakil pilih organisasi saya nanti ada Orang namanya ya. maksudnya kondisi tak bisa Iya, saya temen. saya nanti ada wakil mikir pas lagi organisasi masih ada karena menurut saya Makanya kan di situ sudah makanya kan ada undangan juga. ketika di komunitas masyarakat boleh yang masalah Mas siapa namanya? Irun. Tanda tangan dulu di sini mas.
sebelum tanda tangan ini ada namanya komitmen. Iya, orang maksudnya simulasi. Iya, boleh. Buka di sini. Iya, itu harus kayak calon suami ya. Ini latihan dulu. Biasanya kalau ya Tanda tangannya irit, alhamdulillah semoga bisa jaga kebutuhan orang gak irit. Nah yang pertama coba dibaca satu-satu gantian. Dengan tulus dari awal ini. Iya dari awal betul. Ini satu aja. Dengan tulus berkomitmen untuk saling menjadi pendengar yang baik dan sahabat terbaik dalam suka maupun duka. Kalian maknya Mampu. langsung dua. Dua, saling terbuka dan jujur terutama dalam hal perasaan dan keuangan. Oke, gantian. 3. Bekerja sama dalam menyelesaikan setiap masalah dengan kepala dingin dan hati yang lapang. Kepalanya dingin ya, bukan batu es. Kepalanya dingin sabar. Terus yang keempat. 4. Terus belajar dan bertumbuh bersama menjadi pribadi yang lebih baik. 5. Menjadikan rumah kita sebagai tempat yang paling damai, penuh cinta dan nyaman untuk pulang. Nah, cocok wis muga-muga langgeng ya. Gimana pan bojo, wis sertifikatnya nggak kenang-kenangan. Aplikasinya juga udah dibuka. Di situ jenengan ada beberapa fitur itu juga khusus buatan KUA kita. KUA Margasari ya terutama jenengan nanti bisa memanfaatkan sebaik mungkin. Ini ada anggaran, ada diskusi, ada resolusi konflik yang dibaca. Untuk anggaran jenengan gaji 8 juta, diklik ini misalnya dari suami 8 juta, pengeluarannya kira gaji setine misalnya gaji 1 juta dan nanti otomatis akan terhitung cicilan mau katanya toko cilok karena toko tambah bawangan tulis apa itu termasuk nanti otomatis akan keluar. Oh ternyata sisa uang cash flow-nya segitu seperti itu ya. Nanti setelah ini mohon ucapan terima kasih di WA pengalaman Anda setelah mengikuti bimbing personal dan interaktif. Silahkan diklik dijawab salah satu aja setelah mengikuti bimbing. Habis ini ada sesi foto bersama. Jadi setelah ini dia pakai gini, kita pakai gini. Sudah pasangan di jomblo ya kan. bapaknya tengah apa? Bapaknya tengah. Ini ucapin terima kasihnya ketik biasa. Yang ketik biasa. Ketik biasa. Pengalaman Anda setelah mengikuti bimbing itu apa sih? Alhamdulillah atau yang merasa lumayan oleh dapat satu ilmu, dapat pengalaman ini atau apa gitu. Ditulis saja nggak apa-apa. Terima kasih. Ini habis ini gimana Pak? Udah ada sesi foto. Foto nunggu lagi. Foto langsung gini nggak? Oh sini. Nah, di sini. Alhamdulillah. Masa mau di ini sih? Ada apa? Pasangannya tengah. Ya Allah, rasanya ikut ini. Oh Mas September. Hari Kamis. Iya, Senin, Rasanya hati saya Mbak. Karena apa ya? Asih sebelum itu. Tidak? Aja dewa-dewa terima kasih baik yang dewa nunggu.
Sudah terkirim? Sudah. Tinggal fotonya sini Mbak. Foto ambil ini sendirian. Itu sendirian. Itu gambar ini Mbak. Sertifikat yang itunya saat ini udah? Ini udah cetak belum Mbak? Cetak sertifikat. Saling ini cetak. Bebas. Itu laporan 1, 2, 3. Namanya bisa juga. Makasih dari foto makasih. Hah? Iya. Wis, lebih dari PKK. Oh, bisa. Ini Mbak duduk kalian ini. Dengan namanya siapa Mbak? Iya. Oke, dengan sudah ngisi ya. Nah, profil ringkas ini sudah didapatkan dari pasangan Muhammad Andika dan Fiyah. Nah, ini sudah tahu masing-masing hasilnya? Belum. Belum sempat. Ya, tak jelasin. Hasilnya profil dari calon suami dulu. Calon suami yaitu memiliki apresiasi yang baik terhadap pasangan. Jadi punya rasa empati. Tapi ada yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perlu perencanaan keuangan yang lebih matang untuk mengatasi kekhawatiran. Ya, kemudian yang keduanya potensi tantangan dalam mengelola hubungan dengan keluarga besar. Itu area yang perlu diperhatikan dari masnya. Jadi nanti masnya itu dari segi keuangan yang jenengan harus perhatikan berdua. Jadi kekhawatiran dari mas suami. Nanti yang sekarang dari dari mbak calon istri ya, Mbak Pia. Area kekuatan yang jenengan punya apresiasi yang baik sama calon suami dan juga punya visi dan tujuan bersama. Tapi ada area yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu cenderung menghindari konflik. Perlu belajar komunikasi terbuka saat marah dari mbaknya. Jadi kalau lagi marah ada konflik, terbuka saja. Dan yang kedua ini ada potensi tantangan dalam mengelola hubungan dengan keluarga besar. Jadi harus mendekati keluarga besar satu sama lain. Oke, jadi itu ya poin yang harus menjadi acuan. Oh, ternyata masnya ini dari segi keuangan merasa khawatir. Ada khawatir nih keuangannya itu barangkali diambil semua oleh istri kalau apa-apa tidak mau izin atau apa gitu. Ada rasa khawatir tentang keuangan. Kalau dari mbaknya yang paling poin pentingnya adalah cenderung menghindari konflik. Berarti kalau ada masalah itu sering musyawarah sama mas suami. Itu dua perbuatan yang menurut aplikasi ini perlu ditingkatkan. Jangan sampai hal tersebut memicu pertengkaran sampai perceraian. Oke. Pak ini namanya Asbun Pak. AS. Pakainya S ya? Iya. Oh, bisa diubah nanti. Sekarang ke studi kasus. Jenengan berarti perihal konflik ya? Oke, perihal konflik besar. Nih, Fajar adalah seorang pekerja proyek yang sering pulang dalam kondisi sangat lelah. Jadi Fajar secara fisik dan mental itu lelah
karena pekerja proyek sih. Suatu hari ia pulang dan langsung duduk di sofa sambil membuka ponsel untuk melepas penat sejenak. Nah, di sisi lain Maya, istrinya, seharian penuh mengurus rumah yang cukup berantakan dan merasa lelah secara emosional. Ia sangat berharap bisa bercerita dan didengarkan oleh Fajar, suaminya. Melihat suaminya sibuk dengan ponsel, Maya merasa diabaikan. Ia pun memilih diam dan menunjukkan wajah cemberut. Fajar yang merasa butuh istirahat, bingung kenapa istrinya tiba-tiba marah tanpa sebab. Janggal, ia pun ikut diam. Dewek menang belum menang. Karena tidak mau memulai pertengkaran. Akhirnya suasana rumah menjadi dingin dan tidak nyaman. Pertanyaan untuk masalah suami dulu. Menurut Anda, apa sebenarnya yang dirasakan oleh Fajar dan apa yang sebenarnya dirasakan oleh Maya? Coba. Dirasakan itu masalah situasinya kayak serba salah. Serba salah. Iya. Nah, menurut Anda itu yang sebenarnya Fajar itu berarti merasa serba salah. Terus yang dirasakan oleh Maya Itu juga sama, nggak terbuka juga. Nggak Maksudnya nggak beda jauh, nggak terbuka juga. Jadi saling kedekatannya tuh antara pasangan. berpasangan. Oke, kemudian pertanyaan kedua gantian mbaknya. Jadi masnya udah menjawab kalau misalkan serba salah nih Fajar sebagai suami, yang dirasakan Maya juga sama. Kalau dari mbaknya yang kedua, jika Anda adalah Maya, bagaimana cara menyampaikan keinginan untuk didengarkan tanpa terkesan menuntut atau menyalahkan? Nah, contoh kalimatnya seperti apa? Ngadepnya ke calon suami, yo. Ini kan masalah jadi dari ini. Asli. Ini sih mau. Gak apa-apa diutarakan. Artinya sebelum beranjak itu, contoh kalimatnya seperti apa? Pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Inggris. Thailand juga apa? Thailand ya. Dari sini enak mah. Jadi aku dengar sih. Gak apa-apa diutarakan. Coba kalau Anda adalah Maya, Kudu-kudu. apa yang akan Anda sampaikan tanpa terkesan menuntut atau menyalahkan? Yang disampaikan itu apa? Jadi mereka ngomong. Iya. Sama Nah, pasangan. Kan pada beda kesenangan. Jadi isinya yang praktek nang. Gak apa-apa, nyukar remes ya gitu. Gak apa-apa diutarakan, artinya ini dengan mumpung mau mendekati nikah. Ya itu Ya jual kayak yang juga HP. Kayak iya. Barang-barang kesana. merupakan pekerjaan. Iya. Jadi fokus ke rumah tangga. Ya, Habis ya. Ngobrolnya gimana? Ngobrolnya kayak kayak gitu. Oke, nggak apa-apa. Jadi contoh kalimatnya pokoknya kayak gue lah. Kayak gue. Ya kayak gitu. Oke, gantian nih pertanyaan yang ketiga. Untuk masnya, jika Anda adalah Fajar, apa yang bisa Anda lakukan untuk menenangkan diri sejenak, tetapi tetap membuat pasangan merasa dihargai? Ya itu tinggalkan kesibukan yang apa sih? Kayak ya jadi harus fokus ke pasangan. Jadi jenengan nanti mendatangi istrinya gitu. Saya hari ini gimana? Kalau jenengannya masih ngerundek itu mau ujuk-ujuk nanya apa menenangkan diri dulu? Menenangkan diri dulu. Kalau saya kan misal nggak merokok, ngopi dulu. Ngopi dulu. Iya, ngopi dulu sebentar, nanti samperin istrinya, ditanya keluhannya hari ini gimana, apa ada keluhan atau apa baik-baik saja gitu. Kalau ada keluhan nanti jadi dokter gitu. Iya. Suntik, nanti suntik apa mau dibius. Nah, cara menenangkan dari masnya itu ternyata kalau misalkan belum kalau setelah ngerokok belum ngopi, Iya. ngopi Ngopi dulu.
Kemudian baru menanyai di pasangannya, pun sebenarnya dialognya apa sih? Cilok, saya nanya ngarep yuk betul. Nah, itu kan pasti dialognya walaupun ini bercanda. Tetap ya. Terus pertanyaan yang keempat, mbaknya nih terakhir, kesepakatan apa yang bisa dibuat oleh pasangan seperti untuk mencegah perang dingin terulang lagi? Pan nggak kesepakatan apa kan? Nggak bisa atas nyung atas kerja kaya gue pun nemu dulu nana. Wilayah jenengan ini sebagai perempuan mau ngapain? Saya kayak baik wis, pan nggak kesepakatan atau misalnya dia tuh cilok bareng apa terserah jenengan gambarnya tuh. Yang pengen agar tidak terjadi perang dingin, menang-menangan sih, bener aja menang-menangan mana? Gambarannya apa? Jangan pikiran dengan apa? Bakso. Dengan mohon di luar. Bahwa Bayu. Nah itu nanti bakal terjadi di rumah tangga. Pasti kan namanya rumah tangga nggak mungkin enak terus ya, ada masalah. Nanti pertanyaannya jawaban jenengan bakso nanti itu akan terulang di masa depan. Oke, kelingan lagi bingungan jawabannya kan bakso. Maksud Bayu. Nah kesepakatannya terhadap dengan bakso ya mas, jadi bisa jadi bakso itu adalah kesepakatan pasangan yang bisa mencegah perang di kesepakatannya bakso lah gitu. Oke, kemudian dari kami mengenai masalah tadi, karena jenengan yang patut diutamakan adalah masalah cara berkomunikasi, ada poin pembelajaran dari masalah tadi. Yang pertama, dari pertanyaan menurut Anda sebenarnya apa yang dirasakan oleh Fajar dan apa yang sebenarnya dirasakan oleh Maya. Akar masalahnya adalah asumsi dan kegagalan mengkomunikasikan kebutuhan. Ya, keduanya sama-sama lelah, tetapi cara mereka meresponnya berbeda. Tuh, kan masalahnya di situ. Jadi asumsi dan kegagalan. Kemudian solusinya apa? Ajarkan konsep komunikasi kebutuhan dan ritual koneksi. Apa sih maksudnya komunikasi kebutuhan? Misalnya latih mereka untuk mengatakan apa yang mereka butuhkan. Contoh misalnya jadi Maya ya. Sayang, aku tahu kamu capek. Aku juga hari ini capek. Nanti setelah istirahat 15 menit aku boleh minta waktu sebentar ya buat cerita. Itu kan aduh. Jadi ada komunikasi kebutuhan. Mau di ya mas ya, nyung lagi kesel, mau nunggu 15 menit wis, baru main cerita. Itu kan, oh iya, ada waktu jeda 15 menit. Kata orang dulu kan bawa setan. Iya, jadi ditenangin dulu berapa menit tuh. Berapa menit? Cerita, iya. Nah betul sekali. Ditenangkan dulu baru cerita. Yang kedua ada namanya ritual koneksi. Apa? Buat kesepakatan sederhana, misalnya saat suami pulang, luangkan waktu 5-10 menit pertama untuk saling sapa. Halo mas, ya Allah, seneng menyapa teman sih mas saya ya mana, dan bertanya kabar tanpa diganggu ponsel atau pekerjaan lain. Setelah itu masing-masing boleh mengambil waktu untuk istirahat. Itu namanya ritual koneksi. Jadi angger balik dipeluk ukuran. Ya jenenge namanya keisi. Itu gambaran jenengan, dan ini bimbingan seperti ini nanti akan teringat ketika jenengan sudah suami istri. Dia mulai bimbingan balik kerja kita mau dibimbing mas kita akan teringat. Nah itulah makanya poin penting bagi jenengan, karena tadi masalah jenengan itu di bagian komunikasi ya, komunikasi jenengan sama suami itu harus lebih terang-terangan saja, jangan tertutup. Minta apa jangan dipendam. Dari mas suami, kebutuhan yang paling pokok yang agak sensitif itu masalah keuangan. Ya nanti dari mbaknya yang sebagai pemegang keuangan itu jangan sampai kemudian hura-hura tanpa sepengetahuan suami atau kemana-kemana. Ini panggung tuannya yang tapi tanpa izin suami, itu jangan. Karena dari pihak suami itu masih ada rasa takut, kekhawatiran perihal keuangan. Ini buat masukan istri ya, karena hasilnya tadi menentukan sih. Karena ketakutan dari suami itu masalah keuangan, kalau dari istri itu cara menyampaikan atau mengkomunikasikan kebutuhan, jangan dipendam. Tuh. Nah setelah itu jangan tanda tangan dulu. Namanya tadi
tadi asbah ya Mbak ya? Salah ya? Tanda tangan dulu Mbak, sini Mbak, Mas. Rupanya mana tadi? Oh ini. Sebelum tanda tangan dibaca dulu Mas. Depan Mas sana ya, baca harganya. Depan Mas sana. Ya. Satu, dengan Baca baru. tulus berkomitmen untuk enggak Masnya dulu. Dengan tulus berkomitmen untuk gantian. Satu, saling menjadi pendengar yang baik dan sahabat terbaik dalam suka maupun duka. Yang kedua, saling terbuka dan jujur, terutama dalam hal perasaan dan keuangan. Oke, gantian. Dengan Bekerja sama dalam menyelesaikan setiap masalah dengan kepala dingin dan hati yang lapang. kemudian Terus belajar dan bertumbuh bersama menjadi pribadi yang lebih baik. yang berlima Masnya Mas. Yang kelima, menjadikan rumah kita sebagai tempat yang paling damai, penuh cinta dan nyaman untuk Tuhan. Nah, oke, engko jenengan tanda tangan. Setelah tanda tangan ditempel ning tembok gede. Supaya nggak lagi jangan perlu diana gue kemiye ya. Coba tanda tangan dulu. Pakainya S ya Mbak ya? Iya. Sudah? Nah, jenengan sampaikan ada kenang-kenangan yang sama tadi kita kasih ke jenengan, yaitu terkait keuangan, karena tadi Masnya juga ada hal ketakutan berkaitan keuangan. Kita ada hadiah khusus dari KUA Margasari, namanya aplikasi Starter Kit. Nomor jenengan yang terakhirnya berapa ya Mbak ya? Ini Mas. Berapa ya Mas? 04 belakangnya 640. 04 ya belakangnya ya? Iya. Nah, itu ada aplikasi, bisa diklik dulu nggak apa-apa. Nah, aplikasi di situ jenengan apa namanya, Anggaran. ada berbagai macam menu. Diskusi, anggaran, resolusi konflik. Nah, dari itu kan ada anggaran jenengan gajinya misalnya 10 juta ya Mas ya. 10 juta, gaji jenengan misalnya 5 juta. Pemasukan ditulis semuanya itu otomatis terhitung. Itu bisa membantu jenengan mengatasi ketakutan keuangan. Nanti ada diskusi nih, ada lembar diskusi pasangan. Apa hal terbaik yang terjadi pada kita sebagai pasangan bulan ini? Jadi berbulan, namanya LPJ ini. Itu nanti bisa dibaca di lembar diskusi pasangan. Sama resolusi konflik. Resolusi konflik itu banyak. Ada dijeda dulu, tenangkan. Kemudian ada bicara dari sudut pandang saya. Ya. Jangan memakai bahasa yang kasar. Kemudian dengarkan untuk mengerti, bukan untuk menjawab. Kemudian nanti ada fokus pada masalah, bukan pada orangnya. Kan sering terjadi kan tukarannya kalau ngomong wadene kalau ya karena melekat pada dirinya. Yang terakhir, cari solusi menang-menang atau win-win. Jangan menang sendiri seperti itu. Setelah itu mohon maaf dituliskan di WA setelah Anda mengikuti bimbing interaktif dari KUA Nila tadi, pengalaman apa yang Anda dapatkan atau setelah mengikuti bimbing interaktif tadi. Dituliskan di WA, dikirim ke WA tadi. Dan jadi bisa musyawarah berdua, nanti setelah itu ada sesi foto.
Udah? Ya. Di send langsung kirim. Dikirim ke WA tadi. Oke, kalau udah tinggal verifikasi foto barang. Cetak ya. Itu dua di dua. Aku bisa cetak semangat ya Pak. Satu dua terus satu ya Pak. Yang satunya dua di pelaksanaan ya. Itu dari dua. Nanti satu kali Pelaksanaan satunya dulu satunya ya. Iya, saya kira. ya teman Kegiatan memang orang ya. jadi kerja jauh berbeda. Jadi Pak, Saya telah sesuai ya. Berarti kan yang di sini dia. Mau kan itu di sini ya. Mau kali. Lagi memuji ya. Nenek nomor Mbak Nurul. Ini profil ringkasnya apa? Potensi tantangan dalam mengelola hubungan dengan keluarga besar. Sama-sama. Ya, Mbak Nurul. Isi dewek akhirnya langsung baik ini. Nah, tapi secara tidak langsung jenengan itu masalah yang mendasar apa atau yang perlu diperhatikan dalam masalah keluarga. Sekarang oke, dengarkan ya Maya. Sekarang jenengan hubungan dengan keluarga ini ada kasus. Ini walaupun suami jenengan calon suami jenengan datang, tapi secara tidak langsung jawaban tadi mewakili profil dari jenengan, yaitu hubungan sama keluarga besar. Kasus Dewi dan Bayu adalah pengantin baru yang tinggal tidak jauh dari orang tua Bayu. Dewi dan Bayu adalah pengantin baru yang tinggal tidak jauh dari orang tua Bayu. Dari seorang suami. Ibu Bayu adalah sosok yang sangat perhatian, namun terkadang terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga. Setiap akhir pekan, ibu mertua sering datang tanpa memberitahu terlebih dahulu, lalu mengomentari cara Dewi membersihkan rumah dan memasak. Ibu mertua bermaksud baik, ingin membantu, namun Dewi merasa tidak nyaman, tertekan, dan kehilangan privasi. Dewi sudah mencoba memberitahu Bayu, tapi Bayu selalu berkata, "Mama kan ada bayi, sabar aja ya, jangan memasalahkan." Gitu. Bayu merasa sulit untuk menegur ibunya karena tidak mau dianggap sebagai anak yang tidak berhak. Nah, pertanyaannya, apa perasaan yang paling dominan dirasakan oleh Dewi? Kemudian mengapa Bayu sulit memahami perasaan Dewi? Atau dulu, perasaan yang paling dominan dirasakan oleh Dewi itu apa? Ya, kalau tanggapannya ya, Iya. sebenarnya mungkin laki-laki itu menjaga perasaan ibunya, tapi sebenarnya perempuan yang merasa tidak dihargai, Tidak dihargai. nggak didengerin ya, maksudnya suruh menegur, cuman kayak membela ibunya gitu. Berarti Tapi artinya walaupun tujuannya baik, gitu. walaupun tujuannya apa? Ya, Ada lagi? harusnya disantai dulu, nggak apa-apa ibu, cuma dengan cara yang baik. Jadi dari si Dewi merasa dihargai, terus dari maksudnya ke laki-laki ke ibu juga ada penyampaian. Ada penyampaian. Oke, kemudian yang kedua, menurut Anda, apa peran dan tanggung jawab utama seorang suami dalam situasi seperti ini?
Tengah-tengah, nggak memihak. Tengah-tengah. Iya, nggak memihak. Terus? Cuman menghargai ibunya tapi lebih mengutamakan istrinya. Nah, menghargai ibunya, mengutamakan istrinya. Iya. Jadi yang perlu diutamakan adalah istri. Istri dulu. Oke, tapi tetap dengan menghargai. Ibunya, karena nggak ingin durhaka. Ada lagi? Udah. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara Bayu bisa berbicara kepada ibunya secara sopan dan hormat tanpa menyakiti perasaannya, tetapi tetap bisa menetapkan batasan? Contoh kalimatnya seperti apa, Miss? Contoh kalimatnya. Coba pakai bahasa Bogor apa bahasa Tegal, Indonesia juga nggak apa-apa, Miss. Bu, sebaiknya kalau mau menegur itu jangan ke istri saya langsung, tapi ngomong ke saya, terus saya sampaikan ke istri. Oke, itu ya. Iya. Jadi caranya menegurnya ke saya dulu sebagai suami, jangan ke istri seperti Takutnya itu. nanti kalau ngomong ke istrinya itu langsung sakit hati, tersinggung. Oke. Kalau yang ngomong suaminya kan nggak mungkin kan, Bener ya. sakit hati gitu. Karena sebagai anaknya sih ya. Iya. Oke. Ada lagi? Udah. Oke. Pertanyaan terakhir. Sebagai sebuah tim, kesepakatan apa yang harus dibuat oleh Dewi dan Bayu untuk menghadapi situasi ini bersama? Kesepakatan apa nih? Kesepakatannya ya kita terima baik saran dari ibu, Oke. terus lebih menghargai lagi, ya udah kita perbaiki gitu. Diperbaiki lagi Iya, ini ya. perbaiki. Tapi tetap menghormati ibu seperti itu. Iya, Ya, ada lagi? udah sih. Udah ya. Heeh. Oke. Karena tadi setelah mengisi kuesioner dengan poin maling mendasar itu dengan keluarga besar. Ini ada jawaban dari kami. Yang pertama, dari pertanyaan perasaan yang paling dominan dirasakan oleh Dewi. Masalah utamanya adalah kurangnya batasan atau boundaries yang jelas dan kegagalan suami untuk bertindak sebagai penengah atau pelindung. Jadi memang dari sini adalah dari suaminya tidak tengah-tengah. Iya. Jadi seperti jawaban jenengan itu udah betul. Kemudian solusinya bagaimana? Ajarkan konsep adalah keluarga adalah tim dan komunikasi berempati. Jadi ada dua solusi. Yang pertama, keluarga adalah tim. Bayu harus sadar bahwa setelah menikah prioritas utamanya adalah timnya bersama Dewi dengan istrinya. Mereka harus satu suara saat menghadapi masalah eksternal. Itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua adalah komunikasi berempati. Jadi selain ini jangan sampaikan sama calon suami. Latih Bayu cara berbicara kepada ibunya. Contoh, Bu, Bayu dan Dewi seneng banget kalau ibu perhatian. Tapi supaya kami bisa belajar mandiri, ya, boleh nggak kalau sebelum kesini ibu telepon dulu, biar Dewi juga bisa siapin sambutan yang lebih baik buat ibu. Itu kan artinya menghargai seorang ibu tapi mengutamakan istri juga. Ini berarti kan kalimat ini mengapresiasi niat baik ibu, tetapi dengan jelas menetapkan batasan. Jadi dibatasi. Kan ini udah telepon di sini. Seperti itu. Oke, itu adalah poin jenengan yang paling terbesar. Jadi kedepannya jenengan kalau dengan keluarga besar harus lebih hati-hati. Salah satu contoh isu yang tadi itu bisa buat pembelajaran kedepannya. Jadi ingat nyinggumin lagi bimbing kayak kaya. Jadi itu ada ingatan tersebut. Nah nanti setelah ini jenengan seperti hal yang sama, ada aplikasi hadiah dari kami Kalwa. Nanti buatnya dengan sendiri sama suami, misalnya kehitungan-hitungannya repot, nah itu nanti bisa jenengan klik sendiri, sama ada sertifikat. Nah, sebelum sertifikat diserahkan monggo dibaca terlebih dahulu. Amit baca dulu yang lantang, nggak apa-apa mbak.
dengan tulus berkomitmen untuk saling menjadi pendengar yang baik dan sahabat terbaik dalam suka maupun duka, saling terbuka dan jujur terutama dalam hal perasaan dan keuangan, bekerja sama dalam menyelesaikan setiap masalah dengan kepala dingin dan hati yang lapang, terus belajar dan bertumbuh bersama menjadi pribadi yang lebih baik, menjadikan rumah kita sebagai tempat yang paling damai, penuh cinta dan nyaman untuk pulang. Ya, itu ya nanti ditampang di tembok kan dulu Pak ini. Kita suaminya sebut tanda tangan ya. Iya. Foto dulu Pak. Orang pom keterima itu, pom tapi pom ini, pom ini. Bisa muncul lagi yang ini bisa nih. Nah itu kadang kayak dulu apa? Ini kayak gue baca jadwal kayak gue. Apa ini apa nih? Daftar marco itu seperti apa? Daftar marco. Daftar marco itu tersimpan buku nomor. Belum lagi. Ini ketemu dia. Ini kepada saya. Ketika profil lapasnya tadi. Itu sih profilnya. Oh yang tadi. Ya ada fotonya. Oh yang ada fotonya belum? Belum. Coba dari dulu. Namanya siapa? Nah, Bim. Sertifikat. Suaminya belum isi. Kirim. Berarti yang bisa dicetak cuma satu ya. Betul betul. Namanya siapa Mbak? Lulu Fauzia. Nurul. Oh iya. Nonton Pak. Yang belakang nomor HP-nya 76 ya? Tunggu komputer ya. Terus itu juga bukan masalah anak lokal. Kita semua mampu
Jadi nanti kita beritahu, kita bisa ke nantinya kalau nanti ada kesempatan. Karena selama ini waktu itu kan kita yang maunya istilahnya yang smart bot itu masuk smart scan yang bukan bisa diurus ya karena artinya itu masih kita ngambil juga bisa semua market, bisa semua masih karena kita sudah bicara ini nanti kita dari masjid Nanti kalau suaminya mau bimbingan mendapatkan sertifikat ini juga nggak apa-apa kesini mas. Jadwalnya bebas Pak. Bebas. lalu pergi jangankan yang Ini Kita Senin sampai Jumat. Kenang-kenangan juga sih. Iya, sampai kami nunggu Pak. kenapa orang yang belum bisa karena belum ada permintaan karena itu sudah sambutan sampai saat ini artinya sampai saat ini Ada tapi kan besar di lemari. namanya artinya bukan kita ditulis saja artinya saat ini menjadi asli saya kami dari nampal kita nama markot yang ada di sama yang nomor yang nanti ada kendaraan ulang kita harus masukkan arah ke titik tengah.
sampai keluar ini 2024 awal-awal itu ada beberapa orang atau tapi yang itu pula kalau yang tadi yang itu pertama karena pendatangannya sendiri ya takut itu dan bagi saya kemarin pendatangannya sejak itu ada tadi Iya bikin. Belum bisa catatan ya, tanda tangan. Terus tanda tangan. mau tambah tak boleh tadi Terus balik ya. kecamatan Sekali lu tata. kurang lebih yang sudah capai kartu Indonesia yang Terus kawin 1 juta. kita hanya